Jika benar manusia pada akhirnya hanya berasal dari keturunan kera, lalu mengapa kera tidak pernah membangun peradaban agungnya sendiri? Sebuah pertanyaan sederhana yang seringkali mengusik nalar dan batin kita. Di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad pada masa keemasan Islam, sebuah perdebatan besar dan bersejarah pernah terjadi. Peristiwa ini bukan sekedar tentang siapa yang menang atau kalah dalam adu argumen, melainkan sebuah renungan filosofis mendalam tentang esensi sejati seorang manusia. Kisah ini membawa kita pada sosok legendaris Abu Nawas, yang dengan kecerdasan serta humor satir khasnya, mampu membungkam kesombongan intelektual dan mengembalikan kesadaran umat tentang roh serta akal abadi yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Pada suatu masa, di bawah pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, kota Baghdad, yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia, kedatangan seorang tamu yang tak terduga. Ia adalah seorang filsuf dan cendekiawan asing yang secara terbuka tidak mempercayai adanya keberadaan Tuhan. Dengan gaya yang sangat angkuh dan penuh kebanggaan, pria berpakaian mewah ini berkeliling kota, secara proaktif menantang para ulama serta pemikir Islam paling cerdas di Baghdad untuk berdebat secara terbuka. Ia datang dengan membawa sebuah gagasan yang pada masa itu dianggap sangat asing dan berani. Sebuah teori materialistik murni yang berusaha menafikan campur tangan kekuatan ilahiyah dalam penciptaan alam semesta dan isinya. Sang filsuf tersebut menyebarkan pandangan bahwa manusia pada dasarnya hanyalah sejenis hewan yang kebetulan bernasib lebih baik karena seleksi alam. Ia berargumen dengan suara lantang bahwa tidak ada penciptaan agung dan sama sekali tidak ada ruh suci yang ditiupkan dari langit. Baginya, manusia murni terbentuk secara perlahan dan berasal dari leluhur yang sama persis dengan kera. Ia berteriak di pusat-pusat keilmuan, menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terjadi karena sebuah kebetulan belaka, dibentuk semata-mata oleh waktu dan materi tanpa panduan. Argumentasinya yang disusun dengan permainan logika duniawi yang rumit, membuat banyak cendekiawan kebingungan dan memunculkan bibit keraguan di hati orang awam. Kegelisahan yang luar biasa akhirnya melanda tembok-tembok istana. Kabar tentang sang filsuf ateis yang tak terkalahkan dalam adu argumen logika akhirnya sampai ke telinga sang penguasa, Khalifah Harun ar-Rasyid. Banyak cendekiawan dan ulama istana yang mencoba mematahkan argumen sang tamu asing tersebut. Namun mereka selalu terjebak dalam permainan logika retorika kata-kata yang rumit dan berbelit-belit. Sang Khalifah menyadari dengan penuh kekhawatiran bahwa perdebatan ini bukan lagi sekadar ajang adu kepintaran, melainkan sudah menjadi ancaman serius terhadap fondasi keimanan umatnya. Dalam keadaan buntu, Khalifah teringat pada satu-satunya sosok yang memiliki cara pandang tidak biasa dalam menyelesaikan krisis besar. Utusan istana pun segera dikerahkan untuk mencari Abu Nawas. Pria yang dikenal luas sebagai penyair jenaka sekaligus tokoh sufi ini ditemukan sedang bersantai di pinggiran kota, menikmati ketenangan alam yang jauh dari hiruk-pikuk intrik duniawi istana. Ketika utusan Khalifah menceritakan kepanikan luar biasa yang dibuat oleh sang filsuf ateis tentang asal-usul kera dan manusia, Abu Nawas hanya tersenyum simpul. Tidak ada sedikit pun raut kepanikan atau amarah di wajahnya yang tenang. Ia memandang jauh ke arah hamparan gurun pasir yang luas, seolah sedang melihat sebuah ironi kehidupan yang sangat lucu. Lalu dengan penuh ketenangan, ia menyetujui panggilan Khalifah. Hari pembuktian yang sangat dinantikan pun tiba. Aula utama istana Khalifah dipenuhi oleh ratusan pasang mata yang penasaran dan tegang. Para bangsawan, cendekiawan, ulama, dan perwakilan rakyat jelata berkumpul rapat untuk menyaksikan peristiwa langka ini. Sang filsuf ateis sudah berdiri di tengah ruangan istana dengan dada membusung, bersiap untuk kembali mempermalukan cendekiawan Muslim Baghdad. Namun, alih-alih datang dengan membawa tumpukan kitab tebal atau gulungan naskah filosofis, Abu Nawas melangkah masuk perlahan ke dalam aula istana dengan tangan kosong. Pakaiannya yang sangat sederhana tampak kontras dengan kemewahan ruangan itu, namun langkahnya memancarkan wibawa dan ketenangan mutlak. Tanpa membuang banyak waktu, sang filsuf asing langsung melontarkan serangan argumen utamanya dengan agresif. Dengan penggunaan tata bahasa yang tinggi dan penuh retorika memukau, ia kembali menguraikan teorinya bahwa manusia dan kera adalah kerabat dekat yang berasal dari akar evolusi yang sama.
tanpa perlu adanya sentuhan magis dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Ia menyatakan dengan tegas bahwa segala kecerdasan dan peradaban manusia hari ini murni adalah akumulasi dari proses alamiah buta yang berlangsung tanpa tujuan. Ia menantang Abu Nawas untuk membuktikan secara kasat mata keberadaan roh ketuhanan di dalam diri manusia, sambil melempar senyum sinis yang sangat merendahkan lawannya. Seluruh ruangan luas itu terdiam membisu, menunggu dengan detak jantung yang berdebar memikirkan bagaimana Abu Nawas akan merespons serangan tersebut. Alih-alih membalas dengan kemarahan atau menggunakan teori teologis yang sama-sama rumitnya, Abu Nawas justru tertawa kecil. Tawa yang sangat tulus dan sama sekali tidak dibuat-buat, memecah kesunyian mencekam yang menggantung di udara istana. Ia mengangguk-anggukan kepalanya pelan, seolah membenarkan ucapan lawannya. Sebuah gestur yang membuat sang filsuf sesaat merasa telah menang di awal. Namun, seketika tatapan mata Abu Nawas berubah menjadi tajam, bercampur dengan kebijaksanaan. Ia memulai narasi balasannya bukan untuk berdebat kusir, melainkan mengajak logika berpikir semua orang untuk bekerja. Dengan suara yang tenang dan berwibawa, Abu Nawas memaparkan sebuah perumpamaan yang menusuk. Ia membenarkan secara hipotesis bahwa dalam hal raga jasmani, materi yang membentuk tubuh manusia mungkin memiliki kemiripan dengan makhluk lain di muka bumi. Namun, ia mempertanyakan adanya jurang pemisah realitas yang tidak rasional. Ia menuturkan, jika manusia dan kera memang berjalan lurus di atas garis kebetulan waktu yang sama, mengapa alam bersikap sangat tidak adil? Manusia yang dilahirkan dengan fisik lemah tanpa cakar mematikan atau taring beracun justru mampu menundukkan keganasan lautan, membelah bebatuan gunung, dan membangun istana-istana megah yang abadi menembus zaman. Sementara sang kera, lanjut Abu Nawas, sejak zaman purbakala hingga detik perdebatan ini terjadi, masih tetap bertahan tidur melingkar di atas dahan pohon dan hanya bisa meringkuk berteduh dari hujan deras di balik dedaunan rimba. Abu Nawas menuntut sebuah jawaban logis dari sang filsuf. Di manakah letak jejak peradaban yang dibangun oleh kera jika mereka memiliki benih potensi yang sama besarnya? Mengapa tidak pernah ada satupun kera yang mampu menciptakan kain untuk menghangatkan tubuhnya di musim dingin atau menyalakan api suci untuk memasak makanannya? Bukankah rentang waktu jutaan tahun seharusnya cukup bagi sebuah kebetulan untuk menciptakan satu saja kera yang bijaksana? Mendengar rentetan pertanyaan yang didasarkan pada realitas telanjang itu, benteng ketenangan sang filsuf mulai runtuh perlahan. Ia berusaha keras memotong pembicaraan, berargumen terbata-bata bahwa semua perbedaan itu hanyalah masalah adaptasi lingkungan dan dorongan insting bertahan hidup belaka. Namun, Abu Nawas dengan sangat cepat mengunci alasan tersebut menggunakan sindiran halus namun mematikan. Ia secara mengejutkan mengeluarkan dan menawarkan sebuah pisang kepada sang filsuf ateis. Sambil tersenyum geli, Abu Nawas menyebutkan bahwa barangkali leluhur kuno yang sangat diagungkan oleh sang filsuf itu akan jauh lebih menghargai pemberian buah pisang ini daripada harus menghargai kebenaran logika peradaban yang tengah mereka perdebatkan dengan susah payah. Tawa kecil hadirin menyertai sindiran tersebut. Namun, suasana candaan itu seketika berubah haluan menjadi perenungan filosofis yang mengguncang jiwa. Abu Nawas dengan nada yang kian serius menjelaskan bahwa jurang pemisah sesungguhnya antara manusia dan kumpulan hewan bukanlah waktu evolusi biologis, melainkan keberadaan ruh dan akal. Sebuah dimensi spiritual nan suci yang dihembuskan secara eksklusif oleh nafas Sang Pencipta. Akal ilahiyah inilah yang menjadi rahim bagi lahirnya kesadaran moral, melahirkan kemampuan merenungkan kebaikan dan keburukan, serta memunculkan kerinduan tak berkesudahan untuk mencari makna kehidupan yang hakiki. Kebetulan yang buta tidak mungkin bisa merancang makhluk yang menyadari kefanaannya dan merindukan kekekalan Tuhannya. Kata-kata Abu Nawas bergema memantul di dinding marmer, menyusup masuk menyentuh relung batin paling dalam dari setiap insan yang mendengarnya. Sang filsuf ateis yang beberapa jam sebelumnya tampil begitu pongah dengan perbendaharaan kata-kata beratnya, kini hanya bisa berdiri terdiam membeku 1000 bahasa.
Pondasi logika materialistik murninya hancur berkeping-keping dihempas oleh kebenaran fitrah yang begitu sederhana namun tidak mampu dibantah oleh akal sehat. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak akan pernah memiliki penjelasan empiris tentang dari mana datangnya akal dan kesadaran ruhani manusia. Ruangan istana khalifah tenggelam dalam keheningan panjang karena setiap hati sedang menangis meresapi kebesaran anugerah Tuhan. Perdebatan bersejarah itu akhirnya dimenangkan, bukan dengan menggunakan caci maki yang menyakitkan atau adu kekuatan kekuasaan, melainkan melalui sentuhan kebijaksanaan yang mencerahkan nurani. Abu Nawas dengan rendah hati memohon pamit kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, menolak dengan sopan segala macam bentuk hadiah mewah yang ditawarkan sebagai bentuk penghargaan atas kemenangannya. Ia melangkah keluar dari gerbang istana yang megah, kembali pulang menuju kehidupan sehari-harinya yang sangat sederhana di sudut kota tua Baghdad. Bagi sang sufi jenaka ini, perdebatan tersebut bukanlah sebuah panggung untuk memuaskan ego dan memamerkan kecerdasannya, melainkan teguran keras bagi dirinya sendiri agar tidak tergelincir ke dalam kesombongan. Kisah sindiran halus nan tajam dari Abu Nawas ini terus melintasi batasan zaman, bertahan hidup sebagai renungan yang sangat berharga bagi umat manusia di era manapun. Ketika kemajuan ilmu pengetahuan duniawi seringkali membutakan dan menggoda kita untuk melihat eksistensi diri semata-mata sebagai tumpukan sel biologi belaka, kisah ini memanggil jiwa kita untuk menatap jauh lebih ke dalam. Kita sejatinya bukanlah hewan tingkat tinggi yang menang undian evolusi, melainkan entitas rohani yang dipercaya mengenakan raga fisik sebagai khalifah di muka bumi. Maka, bertanyalah sejujurnya pada batinmu sendiri di bawah naungan kebesaran semesta. Apakah kita telah memuliakan akal ini untuk mengenali penciptanya?